Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema pendekatan dalam kajian filsafat pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dike Nabila sebagai moderator dan pemateri 3. Nama saya Najza Naila Putri sebagai pemateri pertama. Dan saya Ainur Fikri sebagai pemateri kedua. Selamat menyaksikan. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Di antaranya, poin yang pertama yaitu tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Poin yang kedua tentang ontologi pendidikan Islam. Poin yang ketiga epistemologi pendidikan Islam, dan poin yang keempat aksiologi pendidikan Islam. Ini yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Najla Naila Putri. Kepadanya dipersilakan. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan Islam. Secara umum, filsafat pendidikan Islam adalah usaha untuk membimbing manusia secara mendalam, baik itu jasmani maupun rohani, berdasarkan agama Islam supaya terbentuk pribadi yang utama sesuai dengan ajaran Islam. Sistematika filsafat secara garis besar ada 3 pembahasan pokok, yaitu epistemologi atau teori pengetahuan yang membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Yang kedua, ontologi atau teori hakikat yang membahas tentang hakikat sebagai sesuatu yang melahirkan pengetahuan. Dan yang terakhir, aksiologi atau teori nilai yang membahas tentang guna pengetahuan. Yaitu implikasi ontologi dalam dunia pendidikan. Implikasi ontologi secara nyata dapat dibuktikan di dunia pendidikan. Di berbagai bagian sekolah, subjek memiliki dasar ide seperti literatur misalnya, selalu dianggap oleh beberapa orang untuk memiliki kualifikasi yang lebih tinggi. Semua program yang mengandung sebagai jenis objek terorganisir dan ditentukan dengan cara yang terdesentralisasi. Di sekolah menengah ada juga dokumen dengan konten yang berisi ide dan konsep. Di tingkat universitas, sudut pandang idealis lebih jelas dari aplikasinya. Pengetahuan tentang seni budaya adalah bidang penelitian mempersiapkan dokumen, pemikiran, dan pemikiran yang bijaksana. Bidang penelitian dianggap penting sebagai kursus teoretis, abstrak, dan simbolis. Ontologi adalah analisis objek material ilmu pengetahuan, berisi tentang masalah eksperimental dan mencari tahu apa yang diinginkan diketahui manusia dan mereka yang dipelajari oleh ilmu. Dasar ontologi pendidikan adalah objek dokumen pendidikan. Penyesuaian semua kegiatan pendidikan, oleh karena itu hubungan ontologi dengan pendidikan menduduki posisi dasar fondasi ilmu, termasuk kesan konstitusi dunia ilmiah. Poin yang ketiga akan dijelaskan oleh Ainur Fikri. Kepadanya dipersilakan. Poin yang kedua yaitu pengertian epistemologi filsafat pendidikan Islam. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episte dan logos. Pengakuan berarti pengetahuan linguistik atau metodologi, sementara logos berarti teori, deskripsi atau alasan. Sementara itu, pendidikan Islam adalah pendidikan berdasarkan Quran dan hadis sebagai panduan untuk fundamental Islam pada tahun yaitu kehidupan muslim. Dalam konteks ini, pemahaman, apresiasi, dan praktik ajaran Islam sangat bergantung pada kualitas pendidikan Islam yang kami terima. Dengan kata lain, epistemologi filsafat pendidikan Islam adalah disiplin filsafat yang berbicara tentang bagaimana mempertahankan sumber pengetahuan, pengetahuan alam, dan pengetahuan di bidang pendidikan Islam. Persyaratan proses keterbatasan pada efektivitas dan jenis pendidikan Islam. Selanjutnya, cara memperoleh pengetahuan pendidikan Islam. Jalan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan Islam adalah menerapkan metode. Metode epistemologi pendidikan Islam adalah metode bagaimana epistemologi pendidikan Islam atau pengetahuan tentang pendidikan Islam diperoleh. Metode epistemologi pendidikan Islam adalah alat filosofis untuk membahas pengetahuan pendidikan Islam. Metode
epistemologi pendidikan Islam berupaya membangun, merumuskan, dan memproses pengetahuan pendidikan Islam. Menurut Mujamir Kumar, 5 cara berbeda untuk membangun pengetahuan tentang pendidikan Islam dari refleksi hadis Nabi dan puisi. Diskusi itu sendiri telah dilestarikan selama beberapa waktu, yaitu 3. yang pertama, metode rasional atau manhaj akli. Yang kedua, metode intuitif, manhaj zauki. Yang ketiga, metode dialogis atau manhaj jadali. Pertama, metode rasional atau manhaj akli. Yang kedua, metode intuitif atau manhaj zauki. Yang ketiga, metode dialogis atau manhaj jadali. Yang keempat, metode komparatif atau manhaj makaron. Yang kelima, metode kritik atau manhaj nakdi. Selanjutnya, sumber pengetahuan dalam pendidikan Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Dan terakhir, poin yang keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, yaitu pengertian aksiologi filsafat pendidikan Islam. Aksiologi secara bahasa berasal dari kata aksios yang dari bahasa Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Sedangkan secara istilah, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya, bentuk dan tingkatan nilai. Nilai merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan subjek manusia. Nilai-nilai yang ada itu bersifat objektif dan intrinsik yang telah diciptakan oleh Maha Pencipta, bukan oleh manusia. Menurut Yinger, nilai bisa dilihat dengan 3 penampilan, antara lain. Yang pertama ada nilai sebagai fakta watak, terus yang kedua ada nilai sebagai fakta kultural, dan yang ketiga nilai sebagai konteks struktural. Selanjutnya, sumber nilai dalam kehidupan manusia. Sumber nilai dalam kehidupan manusia digolongkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, nilai ilahi. Nilai ilahi adalah nilai yang dititahkan oleh Tuhan melalui para rasulnya yang berbentuk takwa, iman, adil yang diabadikan dalam wahyu ilahi. Dan yang kedua, nilai insani, yaitu nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia, hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Oke, selanjutnya hubungan aksiologi dengan pendidikan. Aksiologi mempelajari mengenai manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan atau menyelidiki hakikat nilai serta berisi mengenai etika dan estetika. Penerapan aksiologi dalam pendidikan misalnya saja adalah dengan adanya mata pelajaran ilmu sosial dan kewarganegaraan yang mengajarkan bagaimanakah etika atau sikap yang baik. Selain itu, adalah mata pelajaran kesenian yang mengajarkan mengenai estetika atau keindahan dari sebuah karya manusia. Dasar aksiologis pendidikan adalah kemanfaatan teori pendidikan tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Jadi, kesimpulannya, istilah filsafat ilmu mencakup pandangan kritis terhadap dasar ilmu dan keterkaitannya dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Setiap bidang ilmu memiliki ciri khasnya sendiri, dan para ilmuwan memanfaatkan benda, pernyataan, proposisi, dan karakteristik sebagai komponen utama dalam pengembangan pemahaman mereka. Fokus pada 3 landasan filsafat, yaitu epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Artikel ini menganalisis filosofi ini dengan menggunakan studi literatur dan penelitian dari berbagai sumber ilmiah. Filosofi ontologi sebagai landasan pertama membahas hakikat yang ada, dan ketika ilmu pengetahuan dilihat dari perspektif ontologi, tujuannya adalah untuk membuktikan dan menelaah kebenaran. Selanjutnya, epistemologi sebagai landasan kedua
mengeksplorasi dasar sumber karakteristik, kebenaran, dan cara perolehan pengetahuan. Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, epistemologi mempromosikan pemahaman tentang bagaimana ilmuwan menggunakan sumber dan metode untuk mengembangkan pengetahuan. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya hubungan antara ilmu dan nilai dalam konteks psikolog analitik. Landasan ketiga yaitu aksiologi. Meneliti apakah pengembangan suatu ilmu pengetahuan dapat dianggap layak berdasarkan nilai-nilai tertentu dengan menganalisis ketiga landasan filsafat ilmu ini. Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang keterkaitan kompleks antara dasar ilmu, nilai, dan eksistensi manusia. Ubur-ubur ikan lele. Sekian dari kami, Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.